Selamat malam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kebaktian ini akan kita mulai. Sebelumnya saya menghimbau bagi kita yang membawa HP, boleh disilentkan supaya tidak mengganggu ibadah kita. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita mulai ibadah kita dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai, dengarlah firman Tuhan, Mazmur 104 ayat 33 sampai 35. Aku hendak menyanyi untuk Tuhan selama aku hidup, aku hendak bermazmur untuk Allahku selagi aku ada. Hendaklah renunganku manis terdengaran kepadanya, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Hendaklah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan hendaklah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, haleluya. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan nomor 22. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Jantungku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyakan olehnya. Berilah padaku sukacita, jantungku dicerahkan. Langit, bumi, alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi, menyitari taktanya. Ladang, hutan, gunung, lembah, padang, hijau, samudra. Burung nyanyi, air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekalah. Sukacita kehidupan mengalir memancarlah. Anak Tuhan bersaudara, hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakar. Bintang fajar memuji Dia dan manusia berpadu. Dengan kasih yang memerintah kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Wiuri yang membawaku dalam kidung yang menang. Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang di sore hari ini dengan penuh syukur dan sukacita. Kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau menerima pujian
sembah kami. Dan kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Kiranya melalui darah Tuhan Yesus kami disucikan, kami dilayakkan untuk menghampiri Engkau dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh hadir di hadapan-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, menaikkan syukur lewat roh dan kebenaran. Kami menyerahkan setiap kami yang sudah hadir di tempat ini. Engkau teduhkan lubuk jantung kami. Dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan Engkau pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh diberikan kekuatan iman yang teguh untuk terus mengikut Engkau sampai kedatangan-Mu kedua kali. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datang seperti di surga, berikanlah kepada kami hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patri. Sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari sekalian duduk. Mari kita membuka Alkitab kita bersama dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 27. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya ayat yang pertama, saudara-saudari ayat kedua, sampai 3 ayat terakhir kita akan bersama-sama membacanya. Saya akan mulai dengan ayat pertama dan saudara-saudari mengikutinya dengan ayat kedua. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tetapi sakit kusta. Orang-orang Aram pernah keluar segerombolan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah, aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 siskal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja orang Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan menghidupkan?
sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengerjakan pakaiannya, dikirimnya pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengerjakan pakaianmu? Hendaklah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri di memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dengan demikian sembuhlah penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Darsit, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas jantung. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turun dia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembali ia dengan seluruh pasukan kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah dia di depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itulah terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup yang di hadapanku aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, hendaklah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembilan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut ini. Apabila tuanku masuk ke Kuit Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah di dalam Kuit Rimon itu, sekiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak seberapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa, abdi Allah, sesungguhnya Tuanku selalu menyegangi Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepada kedua orang muda di pergunungan Efraim dari rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambil 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikan kepada 2 bujangnya. Mereka mengangkut semua di depan Gehasi. Setelah mereka sampai di bukit, disambutnya dari tangan mereka, disimpannya di rumahnya, disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka sama-sama. Baru saja Gehasi tampil di depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu tidak pergi kemana-mana. Tetapi kata Elisa kepadanya,
bukankah jantungmu ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Mengucap syukur untuk pembacaan firman Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong setiap kita lebih lagi rindu untuk selalu membaca firman-Nya. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan pujian nomor 49. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susahku, air mataku dihapusnya dan damai di jantungku. Ku bersyukur ya dengarku meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan. Rahmat-Nya selalu sertaku, kasih-Nya iringiku. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah dan damai di jantungku. Ya berikan pengharapan-Nya, ku bersyukur selamanya. Kita akan melihat warta gereja kita yang di kotak bagian bawah. Sebelumnya kita juga dapat melihat jadwal pelayanan kita di bulan November ini. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri untuk dalam pelayanannya. Yang pertama, puji Tuhan di mana kita dituntun kebaktian di rumah kita masing-masing. Harap setiap kepala keluarga dapat memimpin kebaktian ini dengan mengajak seluruh keluarga menyembah Allah Tritunggal di dalam roh dan kebenaran. Kedua, puji Tuhan kebaktian umum tatap muka untuk remaja pemuda atau yang berumur di bawah 60 tahun ke bawah sudah diadakan di gereja. Mengundang kita atau kita bisa memberitahukan mereka yang muda-muda untuk hadir setiap minggu jam 10 di gereja. Ketiga, puji Tuhan gereja sudah mulai menyediakan pengajaran firman Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu dan CMC. Harap para kepala keluarga dapat menggunakan pengajaran ini untuk semua anak-anaknya. Selanjutnya ada acara yang khusus. Hari ini kita akan memberikan atau menyambut mahasiswa setara yaitu secara parten kepada Akui untuk maju ke depan. Dan Pendeta Pang akan menyerahkan sebuah laptop kepadanya untuk dipakai di dalam pelayanan.
Puji Tuhan, Tuhan mengirim pekerja-pekerjanya, orang-orang muda. Ini sebagai satu contoh gereja kita, boleh Tuhan kirim orang-orang muda untuk melayani, ikut terlibat di dalam pelayanan dan dilengkapi firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai saudara Akui dan dia boleh setia di dalam pelayanannya. Selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam bentuk persembahan. Kita minta saudara Ernatan yang mengendarkan kantong persembahan sambil memuji nomor 52. Memuji Tuhan nomor 52. Serah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan jantung yang rendah, ku buang semua demi Yesus, ku datang padanya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus, aku berserah, ku berserah pada Yesus dengan senap jiwaku. Rohnya penuhi jantungku dan dia sungguh milikku. Aku berserah, aku berserah, ku berserah pada Yesus, aku berserah. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji atas ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur atas pimpinan-Mu di dalam kebaktian kami. Kami ucap syukur di tengah-tengah ibadah kami boleh menyembah Engkau lewat persembahan kami. Dan kami mengucap syukur atas semua anugerah berkat-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami hanya mengembalikan sebagian dari berkat-Mu ini, dan kiranya Engkau menerima dan Engkau memakainya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini dan sampai dimanapun sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur Engkau juga memakai hidup kami dan untuk sebagai persembahan yang hidup dan untuk melayani Engkau. Kami bersyukur juga di sore hari ini saudara Akui boleh merapatkan diri dan melayani Engkau
dan mempersembahkan hidupnya untuk dilengkapi, dan dia boleh melayani Engkau. Kiranya Engkau terus memakai dia dan Engkau melengkapi dia, dan dia boleh setia dan hidup kudus di hadapan-Mu, sehingga Engkau pakai untuk menjangkau jiwa-jiwa, memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur untuk persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak sekolah minggu boleh ke bawah. Hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Zakaria Suhartono dengan tema mujizat di Perjanjian Lama, Naaman disembuhkan. Waktu dan tempat kami persilakan. Saya mengucapkan selamat malam kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu, memberikan kami kesempatan beribadah kepada-Mu. Bahkan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Bapa, baik yang berbicara maupun yang mendengar, kami semua mendapatkan firman-Mu ini, dan kami bisa banyak belajar dari firman-Mu ini. Dan tolong hamba-Mu yang tidak berguna ini, sehingga Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan perbuatan-Mu, dan menyatakan apa yang Engkau ingin sampaikan pada malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini yang tema yang akan kita sama-sama pelajari adalah bagaimana Naaman ditahirkan atau disembuhkan. Kalau kita melihat di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan zaman-zaman di mana dulu ada satu penyakit yang kita tahu bahwa penyakit kusta ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan saat itu. Dan kalau kita melihat akhir dari pasal ini dikatakan bahwa seorang yang kena kusta, kulitnya akan menjadi putih seperti salju. Nah, penyakit kusta adalah ilustrasi terbaik yang Tuhan pakai untuk menjelaskan dosa. Dan salah satu ciri khas dari penyakit kusta adalah ketidaksensitifan seseorang atau ketidaksensitifan seseorang terhadap penghancuran diri. Kenapa? Karena orang yang kena penyakit kusta, dia akan hancur dirinya sendiri tanpa sadar. Karena penyakit kusta menyerang kulit, dan bukan hanya menyerang kulit, menyerang sistem saraf. Sehingga seseorang yang terkena apapun di dalam kulitnya, dia tidak akan terasa apa-apa. Misalnya kalau orang terkena penyakit kusta, tangannya terbakar, dia tidak akan terasa panas. Tapi dia taunya tangannya akan hancur. Hidungnya akan membusuk, dia tidak akan terasa. Tapi hidungnya akan hancur. Bahkan organ-organ vitalnya hancur pelan-pelan, tapi dia tidak bisa merasakannya. Dia tidak sensitif dengan kehancuran dirinya sendiri. Dan inilah dosa. Saat manusia berdosa dan terus melakukan dosa, pelan-pelan sebenarnya manusia menuju kematian, tapi tidak sadar. Berbohong demi berbohong, menipu demi menipu, tidak akan sadar bahwa pelan-pelan manusia akan mati. Dan ini ciri khas yang utama dari kusta. Dan ciri khas kedua adalah bagaimana dikatakan di Alkitab orang yang kena kusta adalah orang yang kotor, tidak bersih. Dan kalau kotor artinya pertama hubungan dia dengan Allah akan terganggu. Kalau orang yang kotor tidak boleh beribadah loh kepada Allah, tidak boleh berdoa, tidak boleh membawa persembahan karena kotor. Dan bukan hanya itu, dia dianggap kotor, dia juga harus keluar dari perkumpulan orang. Zaman dahulu, perkemahan, dia harus keluar dari perkemahan. Tidak boleh ada. Dan dia harus diasingkan. Keluarganya harus mengasingkan dia. Dan bahkan mengatakan, kamu kotor. Najis, najis, najis. Dan itu ada satu hal yang sangat buruk. Dan ini ciri khas penyakit kusta. Yang saat itu, tidak ada seorang pun mau. Dan orang yang sudah dicap terkena penyakit kusta sebenarnya seperti mendapatkan
vonis kamu kena hukuman mati. Jadi sudah tidak punya harapan. Tidak ada yang bisa menemani kita selain orang yang kusta juga. Dan hanya satu cara yang bisa menyembuhkannya adalah mujizat dari Tuhan. Dan kalau kita melihat di perjanjian lama, penyakit kusta terjadi. Contohnya pada Miriam. Penyakit kusta karena menentang Musa. Dan di sini adalah yang sangat menarik bahwa Naaman, seorang dari panglima Raja Aram, terkena kusta. Nah, kita akan melihat kisah ini bukan hanya menjelaskan tentang kusta, tapi ilustrasi bagaimana Tuhan menyelamatkan manusia dari penyakit kusta rohani, yaitu dosa. Dan kita akan melihat malam hari ini, kita akan belajar secara sederhana bagaimana keselamatan Tuhan diilustrasikan dalam cerita ini. Dan bagaimana ada hubungannya dengan diri kita. Pertama, kalau kita melihat ayat yang pertama, keselamatan Tuhan, keselamatan Allah adalah untuk semua manusia. Kalau kita melihat, Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberi kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Sangat menarik bahwa kejadian ini terjadi kepada seorang Aram, bukan orang Israel. Dan nanti kita tahu ceritanya bahwa Naaman ini akan disembuhkan. Tapi ada satu hal yang kita harus garis bawahi, bahwa Naaman ini sangat diberkati loh sama Tuhan. Kenapa? Karena dia terpandang, bahkan dia sangat disayangi, dan itu karena Tuhan memberkati Naaman. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa Tuhan memberkati orang kafir? Kenapa Tuhan memberkati orang yang tidak percaya Tuhan? Bangsa yang Tuhan tidak pilih. Kadang-kadang kita bertanya, kenapa ada orang, dia bukan orang Kristen loh, tapi hidupnya makmur, hidupnya baik. Tuhan seperti memberkati dia dengan bertubi-tubi. Bahkan kita melihat, kok ada orang jahat, kok Tuhan gak hukum-hukum ya? Kenapa? Kenapa Tuhan kelihatannya memberkati semua orang? Sedangkan kadang-kadang kita melihat, orang Kristen justru lebih susah daripada orang lain. Hidupnya lebih payah daripada orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Dan di sini terlihat kenapa Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Aram yang juga menyerang Israel, menjadi musuh bangsa Israel. Kenapa diberi kemenangan demi kemenangan? Bahkan panglimanya Naaman menjadi orang yang sangat terpandang. Kenapa? Alasannya sederhana. Tuhan memang memberkati kita secara umum ya, seperti matahari. Tuhan tidak pandang bulu kan? Matahari bisa dinikmati oleh orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Semua bisa menikmati matahari, bisa menikmati hujan, bisa menikmati oksigen, bisa menikmati semuanya. Dan Tuhan juga memberkati orang-orang itu dengan kekayaan. Dan kita semua bisa menikmatinya. Kenapa? Alasannya karena mereka harus dikenalkan kepada Yesus. Karena melalui kejadian ini, baru nanti Naaman bisa mengenal dan bisa percaya kepada Tuhan. Di tengah kejayaan Naaman, sudah paling bagus, paling populer, tiba-tiba ada kata tetapi di sini. Tetapi dia terkena penyakit kusta. Vonis hukuman mati untuk dia. Sudah nggak ada harapan. Makanya nanti kalau kita melihat Raja Israel disuruh bilang, tolong sembuhkan Naaman. Dia bilang, apakah saya Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan? Kenapa? Karena hukuman mati. Mana ada orang bisa sembuh dari kusta? Mustahil. Tapi di sini kita belajar pertama, keselamatan untuk semua orang. Jadi kita jangan pernah memandang bulu. Oh, ini agama Kristen nih hanya untuk orang-orang tertentu. Kalau orang-orang seperti itu nggak mungkin lah. Tuhan nggak mungkin nyelamatin orang-orang seperti itu.
kita tidak bisa mencap seperti itu. Kita ingat keselamatan untuk semua orang. Dan ini masuk ke poin kita yang kedua karena ada hubungannya. Karena sejak keselamatan milik semua manusia dan Tuhan tidak hanya bilang, oh keselamatan untuk bangsa Israel. Ya, bangsa Israel Tuhan pilih untuk menjadi saksi Tuhan supaya semua orang bisa mengenal Tuhan. Dan Tuhan sekarang memilih gereja kita pribadi, tiap pribadi untuk dijadikan saksi Tuhan untuk membawakan kabar keselamatan ini. Dan ini poin keduanya, bagaimana keselamatan pasti diberitakan kepada semua orang. Pasti diberitakan. Kadang-kadang kita berpikir, mungkinkah ya orang ini selamat karena situasi seperti ini? Orang sebejat itu mungkin gak bisa selamat. Orang serusak itu mungkin gak bisa selamat. Bisa. Dan Tuhan pasti akan beritakan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Dan sudah pasti Tuhan akan mengirimkan hamba-hambanya untuk memberitakan Injil itu kepada semua orang. Dan di sini menarik. Kita lihat. Di ayat kedua, orang Aram pernah keluar segerombolan dan membawa tertawan. Lihat ya, tertawan. Artinya dia seorang budak dan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Dan dia menjadi pelayan istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang budak kecil, anak gadis. Enggak kecil, dia anak gadis. Mungkin remaja, kita tidak dikasih tahu umurnya, tapi seorang anak gadis. Seorang budak yang tidak punya hak bicara saat itu, berani loh ngomong sama panglima besar Aram. Kasih tahu, pergi ke Samaria, ketemui nabi. Siapa orang ini? Sebegitu beraninya loh dia. Tapi lihat, Tuhan kasih dia hikmat. Bukan hanya keberanian, tapi Tuhan kasih hikmat. Kenapa? Dia ngomong sama nyonyanya dulu. Dia nggak langsung ngomong sama tuannya. Dia tahu karena Tuhan kasih hikmat. Dan nyonyanya kasih tahu suaminya. Dan kita lihat ya, sejak kabar keselamatan diberitakan, kita bisa melihat ya, Injil itu bisa diberitakan, ditanam oleh satu orang, disampaikan kepada orang lain, sampaikan lagi ke orang lain, sampaikan ke orang lain, sampai dia benar-benar bertemu Tuhan. Makanya karena keselamatan itu universal, Tuhan kadang-kadang bukan hanya makai kita loh, seperti anak gadis ini, yang berani menyampaikan firman, belum tentu saat itu orang itu mendapatkan keselamatannya. Dioper dulu ke sini, dioper dulu ke sini. Ada orang yang bisa selamat percaya Tuhan Yesus setelah 30 tahun loh, semenjak dikabarkan pertama kali Injil padanya. Melalui proses yang panjang, dan ini ada proses yang panjang kalau kita lihat. Pertama, gadis ini kasih tahu nyonyanya. Nyonyanya kasih tahu Naaman, Naaman kasih tahu Raja Aram. Bilang ke Raja Aram, tadi ada gadis Israel bilang bahwa harus temui nabi di Samaria, yaitu Elisa. Lalu Raja Aram ini berpikir, oh iya betul. Segera saya akan tulis surat kepada Raja Israel. Kamu pergi. Dan dia bilang bawa persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat kepada Raja Israel berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Raja Aram tahu dan mungkin dia percaya, mungkin nabi ini bisa menyembuhkannya, makanya dikirim. Dan kita tahu ya, Raja Aram ini sebenarnya tulus ya. Dia tidak mencari gara-gara dengan Raja Israel, cuman gara-gara Raja Israel ini yang panik, takut. Waktu Raja Israel dapat surat, Naaman, Raja Aram minta saya nyembuhin Naaman. Penyakit yang gak mungkin bisa disembuhkan. Makanya dia sampai bilang, Allahkah aku ini dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirimkan pesan supaya aku sembuhkan. Tapi sungguh kiranya perhatikan dan lihatlah ia mencari gara-gara. Jadi menurut Raja Israel nih, Raja Aram ini cuma cari alasan supaya bisa ngajak saya perang. Ya dong, kalau saya menolak bilang saya nggak bisa, wah dia
cari alasan itu untuk ngajak perang loh. Jadi dia takut dan mengoyakkan pakaiannya. Ini artinya apa? Berduka. Dia takut sekali. Raja ini. Wah, dia gara-gara. Tapi kita lihat, Elisa mendengar. Ayat 8, sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkan pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Hendaklah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada nabi di Israel. Nah, kalau kita melihat Raja Aram, ini seperti orang tua loh. Orang tua yang tahu bahwa, oh kamu ke gereja aja ya, oh gereja kamu jadi anak yang baik. Saya pernah menginjili seorang tua, dia bilang, kamu bawa nih anak-anak saya ke gereja. Kalau saya nggak usah. Kamu ajak suami saya tuh, wah suami saya harus ke gereja. Saya nggak usah. Seperti Raja Aram ini, nggak usah. Kamu pergi, Naaman pergi. Mungkin dia bisa sembuhkan kamu. Tapi dia sendiri nggak datang kepada Tuhan. Dan Raja Israel ini seperti apa? Seperti orang-orang Kristen yang dapat satu masalah, jadi takut. Lupa bahwa dia punya Allah yang hebat. Lupa bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Lupa. Jadi tiba-tiba seketika bingung. Dapat masalah, dapat pergumulan. Orang cari kita minta tolong sama kita. Kita lupa bahwa Tuhan kita hebat. Jadi takut. Tapi lihat Elisa bilang bahwa dia datang. Nah di sini menarik sampai ke pelajaran ketiga kita. Pelajaran ketiga kita lihat waktu di ayat 9 kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya. Ini pasukan besar ya yang datang ya, bukan hanya Naaman sendiri, pasukan besar. Ia berhenti di depan rumah pintu Elisa. Apa yang diharapkan Naaman? Oh, nabi ini datang nih, wah langsung sambut dia karena dia tentara besar, perwira datang. Setelah itu pasti dia suruh saya ngapain. Tapi malah Elisa suruh budaknya yang kemungkinan Gehazi pergi. Kasih tahu Naaman, pergi mandi 7 kali ke sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tapi setelah mendengar kabar itu, gusarlah. Naaman berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi ke sana dan menjadi tahir? Kemudian dia berpaling pergi dan dengan panas marah dia. Saya diperlakukan seperti ini loh. Saya bawa tentara besar, saya harap dia bisa melakukan sesuatu. Datang, pegang-pegang, berdoa di hadapannya. Dia harap seperti itu. Dan dia sombong, dia pikir, kenapa mesti di sungai Yordan? Kemungkinan airnya keruh, berlumpur. Kenapa harus seperti itu? Sungai-sungai di tempat saya lebih bagus, lebih besar. Kenapa enggak sana? Nah, ini pelajaran ketiga, yaitu sebenarnya keselamatan dari Tuhan itu sederhana loh. Seperti Naaman, kamu cukup pergi mandi 7 kali. Enggak perlu sulit-sulit. Dia tidak disuruh hal-hal yang aneh. Mandi 7 kali di sungai Yordan, maka kamu sembuh. Keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita sederhana, tapi awalnya sebenarnya rumit. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita sebenarnya adalah mahal untuk kita, tapi gratis dikasih kita. Kenapa? Karena bagian tersulitnya Tuhan sudah lakukan loh. Kita cukup percaya Tuhan Yesus. Semudah itu kah? Ya. Karena firman Tuhan katakan, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan diselamatkan. Tidak perlu melakukan perbuatan ini, perbuatan itu. Karena bagian terbesarnya, hal-hal sulitnya sudah Tuhan lakukan. Keselamatan ini berharga loh. Jangan pikir karena gratis, karena mudah, sederhana, ini kayaknya nggak ada harganya. Kalau kita datang dan ada brosur kasih kita kan, kita kasih terima,
kita buang. Mau sebagus apapun brosur kita buang. Kayaknya nggak ada harganya. Padahal kita lupa. Waktu dicetaknya, didesainnya sedemikian rupa loh di brosur. Tapi kita buang. Keselamatan Tuhan itu sangat rumit loh. Sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang kita ya. Bagaimana sejak Adam dan Hawa jatuh. Tuhan setelah memberi bayang-bayang tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Kasih nubuatan ini dan rencana keselamatan Tuhan dihalangi oleh iblis. Sana sini. Kalau kita lihat perjanjian lama bagaimana berkali-kali keturunan dari benih seharusnya Tuhan Yesus. Keturunan Yehuda berkali-kali harus dihabiskan. Mau dibunuh supaya Tuhan Yesus gak bisa lahir. Dan setelah Tuhan Yesus berhasil lahir, Tuhan Yesus harus hidup, sengsara, harus mati di kayu salib. Dan semua itu Tuhan rencanakan. Sulit loh. Kalau kita bayangkan bagaimana kita jalani hidup seperti Tuhan Yesus, sulit loh. Kita gak punya dosa, kita gak punya salah, kita harus nanggung dosa orang lain. Sulit. Harus mati, menderita. Dan bagian itu sudah Tuhan kerjakan. Makanya keselamatan itu sangat berharga. Sudah dibayar mahal sama Tuhan lewat nyawanya loh. Tapi sangat mudah untuk kita terima. Bagian kita hanya percaya. Kita jangan seperti Naaman yang berpikir bahwa kalau keselamatan ini harus seperti ini. Kita pikir dengan sudut pandang kita. Gak mungkin semudah itu. Pasti ada sesuatu yang harus saya lakukan. Oh, saya harus beramal. Saya harus melakukan seperti ini. Melakukan pengakuan dosa di hadapan pastor. Saya harus lakukan ini, itu. Sedekah, menolong orang. Semua harus saya lakukan baru saya bisa dapat keselamatan. Sama seperti Naaman berpikir, wah harus ini ya, ini. Kita kadang-kadang dibohongi sama dunia ini. Bahwa keselamatan itu hal yang sulit sekali kita dapatkan. Padahal firman Tuhan terbuka dengan lebar, kasih tahu kita bahwa ada jalan satu-satunya. Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus sudah jelas mengatakan bahwa kita percaya Tuhan Yesus, kita bisa datang kepada Bapa. Tapi kadang-kadang kita mengeraskan diri karena kita terlalu sombong. Kita merasa bahwa nggak mungkin sesederhana itu. Ternyata memang sederhana. Dan alhasil kita lihat pegawai-pegawainya datang, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh kamu perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan lakukan? Sesederhana itu, Bapak. Kenapa nggak mau lakukan? Tinggal mandi 7 kali. Apa ruginya untuk dicoba? Kalau nggak ada orang seperti ini, mungkin Naaman nggak akan bisa percaya. Makanya ya, dalam proses keselamatan kita, Tuhan berulang kali loh mengirim orang di sekitar kita supaya kita selamat. Bisa pengkhotbah, bisa keluarga kita, bisa anak kecil, bisa melewat traktat, supaya kita percaya. Dan proses itu panjang. Saya sekolah minggu dari kecil. Tapi baru benar-benar percaya Tuhan Yesus waktu camp sekolah minggu tahun 1996. Di situ baru saya percaya Tuhan Yesus benar-benar. Selama ini saya cuma ikut-ikut papa mama ke gereja, nggak pernah benar-benar selamat. Makanya kita harus lihat prosesnya panjang. Dan satu cara untuk mengingatkan saya dan selalu saya ingat bagaimana saya ingat Tuhan Yesus menyelamatkan saya dan saya bertobat, itu lewat satu lagu. Dan lagu itu lagu tema di camp itu, judulnya Yesus Sahabatku. Jadi setiap kali saya dengar lagu itu saya ingat bagaimana hari itu ya, waktu berkhotbah, ngajar kami semua. Di situ saya terbuka benar. Langsung loh, hari itu juga loh, saya merasa hidup saya berubah. Entah kenapa. Saya tidak bisa jelaskan perubahan itu, gak bisa digambarkan, gak bisa dituliskan, deskripsikan, gak bisa. Yang pasti semenjak hari itu, saya merasa dekat sekali sama Tuhan. Setiap hari saya jalan seperti orang gila.
Dalam arti, saya ngomong sendiri, Tuhan saya mau seperti ini loh. Hari ini Tuhan saya mau ini loh. Saya ngomong terusan. Di situ membawa perubahan hidup kita. Makanya ini seperti Naaman. Ilustrasinya sangat bagus. Karena setelah itu Naaman langsung berubah loh. Dia sudah sembuh karena dia melakukannya dan tubuhnya kembali seperti seorang anak dan menjadi tahir. Bayangkan, tadinya tua, mungkin dia sudah tua ya. Mungkin ada keriput, ada luka segala macam dan kena penyakit kusta, dan begitu dia berendam di Sungai Yordan akhirnya dia sembuh. Bukan karena Sungai Yordan itu ajaib, karena Tuhan yang sembuhkan dia. Itu hanya sebuah hal untuk menghancurkan kesombongannya loh. Mungkin waktu dia mandi pertama kali, lumpur di mana-mana kan, dia menyelam sekali, dia mikir, aduh, ngapain saya di sini? 2 kali, masih ngapain saya di sini? Masih mungkin bergejolak. Sama saat kita menerima Tuhan Yesus loh, bergejolak. Saya benar gak sih mau percaya Tuhan Yesus? Tapi akhirnya Naaman bisa berhasil dan sembuh. Dan apa yang dilakukan? Dia kembali dengan seluruh pasukannya ke Elisa. Dan saat itu Elisa muncul, tampil. Dan sebagai rasa terima kasihnya, Naaman bilang, saya kasih persembahan. Dan sebelum itu dia bilang, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah lain kecuali di Israel. Pengakuannya ini. Tadi dia ragu. Tadi dia sombong. Tadi dia pikir dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi di sini dia bilang bahwa saya yakin bahwa Allah hanya ada satu, yaitu di Israel. Dan dia sini bertobat. Dan dia percaya dan dia bilang, saya mau kasih kamu persembahan. Tapi Elisa bilang, demi nama Tuhan, tidak. Saya tidak akan menerima apapun. Kenapa? Karena Elisa tahu keselamatan bukan dengan harta. Kamu tidak bisa kasih uang kepada Tuhan untuk dapat keselamatan loh. Tapi kita bisa kasih rasa syukur. Seperti Naaman, sebenarnya saya rasa ini rasa syukur Naaman. Karena dia tidak tahu bagaimana menyembah Tuhan dengan benar. Jadi secara kita bisa maklum kepada Naaman yang sangat bersyukur dengan kesembuhannya, memberi persembahan. Seperti ada orang yang memberi persembahan syukur kepada gereja. Kita harus maklum. Dia senang. Dan dia ingin selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan ini yang menjadikan dia ingin memberi persembahan. Tapi Elisa bilang tidak. Tidak akan menerima apa-apa. Tapi dia bilang, oke, baiklah. Walaupun dia sudah desak, kalau gitu berikan saya tanah sebanyak muatan sepasang bagal, di mana saya tidak akan lagi memberikan persembahan korban bakaran selain kepada Tuhan. Dia ingin mengambil tanah. Sebenarnya ini cuman sebuah, karena gini ya, di zaman perjanjian lama mereka mengenal Tuhan di dalam lokasi tertentu. Ada yang Tuhannya di gunung, Tuhannya di laut, Tuhannya di mana gitu kan. Dan Israel, kita tahu bangsa Israel waktu berdoa kepada Tuhan, mereka harus menghadap Yerusalem, seperti Raja Salomo katakan harus menghadap Yerusalem. Makanya dia berpikir bahwa kalau saya bawa tanah sini, saya bisa menyembah Tuhan Allah Israel. Itu ya pikirannya. Kembali lagi, dia tidak betul 100%, tapi kita tahu motivasinya benar. Karena dia baru mengenal Tuhan. Kita harus maklumin orang-orang yang baru percaya Tuhan ya. Kadang-kadang pikirannya kok aneh gitu ya. Dia baru percaya Tuhan Yesus, kok dia ngomong begini, dia melakukan hal-hal yang mungkin buat kita aneh. Tapi kita harus maklumi. Seperti Naaman, maklumi dia. Tapi niatnya tulus dan akhirnya dia pulang. Tapi di sini pelajaran terakhir kita. Ada satu orang namanya Gehazi, hamba dari Elisa. Pikir, kenapa Elisa tidak mau menerima uang itu? Baiklah. Bahkan dia katakan, demi nama Tuhan saya akan datang. Saya akan minta. Dan di sini menjelaskan pelajaran ketiga kita. Pelajaran kelima kita, pelajaran terakhir dan pelajaran yang penting sekali.
Gehazi ini ada orang yang tamak dan cinta uang. Akhirnya dia minta sama Naaman secara singkat. Dia bilang bahwa dia sudah dikirim Elisa, dia berbohong. Dan dia bilang ada 2 orang datang, dia juga bohong. Dia minta persembahan. Setelah itu dihadapkan ke Elisa. Dan Elisa tanya, kamu habis dari mana? Saya nggak kemana-mana, bohong lagi. Lihat ya, bohong pertama, bohong kedua, bohong ketiga. Dia nggak sensitif. Ini seperti dosa yang semakin rusak dan semakin rusak. Dan akhirnya dia bilang, Elisa, dengan yang kamu terima dari Naaman, kamu bisa beli tanah, kamu bisa beli budak, kamu bisa jadi kaya raya. Tapi kusta Naaman pindah ke kamu seumur hidup kamu. Di sini kita belajar, keselamatan bukan dari apa yang kita lihat dari luar. Kalau kita lihat, Gehazi sudah mungkin berapa tahun melihat Elisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang. Bahkan dia tahu pelajaran sebelumnya memberi makan 100 orang, bagaimana minyak janda digandakan, maut daun kuali disehatkan. Dia melihat banyak tapi nggak percaya. Kenapa? Karena cinta uang, tamak. Kita ingat Yudas Iskariot, 3,5 tahun bersama Tuhan Yesus loh, tidak percaya. Kenapa? Cinta uang. Demas sudah bersama-sama pelayanan dengan orang-orang baik, cinta dunia, cinta uang. Jadi bukan lingkungan kita yang buat kita selamat. Jangan pikir papa saya, mama saya itu orang Kristen, bapak saya pendeta, saudara saya penginjil semua, saya dari kecil sekolah minggu. Jangan pernah berpikir itu menyebabkan kita jadi orang Kristen. Itu salah. Gehazi, Yudas Iskariot, Demas, mereka akhirnya menyimpang. Karena berpikir, kalau saya tinggal bersama orang-orang ini, artinya saya akan selamat. Tentu, di Alkitab katakan keselamatan ini adalah kalau kamu percaya, maka seisi rumah kamu bisa percaya dalam prosesnya. Tapi jangan pernah berpikir dan bilang bahwa kita pasti jadi orang Kristen dan kita pasti selamat karena orang-orang di sekitar kita adalah orang Kristen. Maka ini tantangan untuk kita semua saat ini, malam hari ini. Apakah kita benar-benar sungguh sudah menjadi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan Yesus? Kita nggak perlu nengok papa kita, mama kita, saudara kita. Kita lihat diri kita sendiri. Saya sudah percaya Tuhan Yesus belum sih? Benar-benar sungguh percaya Tuhan Yesus belum sih? Apa, selama ini saya hanya rutinitas datang ke gereja karena disuruh orang. Datang ke gereja karena kewajiban saya memang harus ke gereja. Tapi tidak pernah percaya Tuhan Yesus. Bahkan sampai kita mau mati, kita terlambat tahu. Karena kita merasa bahwa kita sudah jadi orang Kristen. Tapi kita sebenarnya belum. Dan ini hal yang paling bahaya. Kita tidak sensitif bahwa kita semakin lama semakin hancur menuju kematian. Tapi kita tidak bertobat. Hari ini kita pelajaran 5. 1. Keselamatan untuk semua orang. Dan 2, karena untuk semua orang, maka Tuhan pasti kirimkan hambanya untuk mengabarkan Injil. Dan kadang-kadang, dan memang adalah kita semua yang dikirim Tuhan. Dan lihat ya, dalam prosesnya banyak bertemu orang. Artinya gini, proses keselamatan seseorang nggak sama. Ada yang dikabarkan sekali, langsung percaya. Ada yang berkali-kali, ada yang lewat orang ini, lewat orang itu, lewat orang ini. Tapi yang pasti Tuhan pasti akan menawarkan keselamatan untuk semua orang. Dan ketiga, keselamatan itu sederhana, keselamatan itu gratis, karena semua sudah Tuhan bayar, karena semua sudah Tuhan lakukan. Bagian itu sudah Tuhan lakukan. Bagian kita, percaya. Cukup percaya. Di mana mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita percaya di dalam hati kita bahwa Tuhan telah membangkitkan orang dan membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Kita percaya kita diselamatkan. Dan keempat, keselamatan itu pasti ada perubahannya. Seperti Naaman yang berubah total.
Dan terakhir, keselamatan itu bukan dari lingkungan, bukan dari hal yang luar, tapi keselamatan itu pribadi tiap pribadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah disampaikan kepada kami. Bapa, ampuni kami kalau kami selama ini tidak benar-benar sungguh percaya kepadamu. Kiranya Engkau yang tolong setiap kami di sini bisa benar-benar sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi. Dan tolong setiap kami yang sudah menerima Tuhan Yesus, buat kami semakin rajin, semakin yakin, dan semakin beriman, bertumbuh dalam iman dan kasih karunia. Kami berdoa dan mengucap syukur dan mohon pengampunan dosa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai lagu penutup, sebelum kita menerima doa, 335. Sangat besar anugerahnya, pembaru hidupku. Dulu sesat, kini pula buta disembuhkan. Ketika hisapku cemas dan kini ku lega, anugerahnya ku dapatkan saat ku percaya. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, pelindung hidupku. Di jurang yang penuh jerat, terancam jiwaku, anugerahnya pegang erat, dan aman pulangku. Meski selasa tahun lewat, di sorga yang mulia tak berhenti ku bernyanyi memuji nama-Nya. Saudara-saudari, mari kita kembali merendahkan diri bersatu dalam doa. Allah kami yang Maha Tahu, Maha Hadir, Maha Kuasa, sekaligus Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena kami diberi kesempatan untuk memuji, meninggikan nama-Mu dalam kebaktian matahari terbenam yang pertama di bulan ke-11 tahun Tuhan Yesus yang ke-2020. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan atas segala sembah sujud kami, dan kami sudah memuji nama-Mu, bahkan kami juga telah membawa persembahan, dan kami juga telah diberi berkat, yaitu firman-Mu. Kiranya ya Bapa, kami dapat menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus yang menyaksikan keselamatan hanya ada di Israel melalui Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami mau kiranya Engkau memakai kami semua, baik sebagai pelajar, sebagai ibu rumah tangga, dan juga sebagai kepala keluarga,
dan juga sebagai pekerja, sebagai pelayan-Mu. Kiranya dalam kehidupan kami di bulan yang ke-11 ini, Engkau memakai kami untuk mengabarkan Tuhan Yesus kepada orang yang kami temui. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau berbelas kasihan supaya mereka bisa seperti Naaman, bukan hanya kusta jasmaninya disembuhkan, tetapi juga kusta rohaninya. Dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau menolong kami dalam masa pandemi COVID. Kiranya Engkau menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan Engkau juga menolong setiap kami, khususnya juga orang tua kami dan keluarga kami yang belum percaya Yesus. Jadikanlah kami sebagai saksi-saksi dari Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan Yesus segera datang untuk menjadi Raja segala Raja, menjadi Tuhan segala Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami dan juga pelayanan gereja-Mu ke dalam pimpinan-Mu, supaya nama-Mu lah yang ditinggikan, dimuliakan, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Silakan duduk saat teduh. Pujian terakhir, Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, karunia damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin.